Bapa, kami mengucap syukur kalau saat ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Karena kami yakin setiap kami yang ada di tempat ini bukan karena kebetulan kami ada di tempat ini. Bukan oleh karena rutinitas kami ada di tempat ini. Tetapi hanya tangan-Mu yang membawa kami datang di tempat ini Bapa. Dan ketika tangan-Mu membawa kami datang ke tempat ini, kami percaya ada sesuatu yang Kau ingin perkarakan dengan hidup kami. Itu sebabnya kami serahkan ibadah saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengatur, biarlah Engkau yang berbicara, biarlah Engkau yang menegur setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk kasih setia-Mu yang baru pagi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau pagi ini Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan baik, puji Tuhan. Namun kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang sedang dalam keadaan kurang baik atau mungkin sama sekali tidak baik, izinkan saya berkata, percayalah Bapak Ibu Saudara, paling tidak untuk saat ini adalah keadaan yang terbaik bagi setiap kita. Sebab tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup ini tanpa seizin daripada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan mengukur kasih dan kebaikan Tuhan hanya dengan apa yang sedang kita alami, hanya dengan keadaan kita saat ini. Sebab kalau kita hanya mengukur kasih setia Tuhan dengan semuanya itu, maka selama-lamanya kita tidak akan pernah mempunyai pandangan yang benar tentang Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan perasaan mengambil alih peranan iman dalam hidup kita. Sebab perasaan dipengaruhi oleh keadaan. Tetapi iman mempengaruhi keadaan. Itu sebabnya apapun keadaan kita saat ini, di hadapan Tuhan yang kita sembah, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan. Dengan bersama-sama kita berkata, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semuanya baik. Jadikan hidupmu berarti. Sementara menaikkan pujian ini, saya diingatkan ketika pertama kali saya rekaman pujian ini, itu terjadi di tahun 2003 Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingat betul pada saat itu saya tidak bisa tahan air mata saya. Kenapa saya nangis pada waktu pertama kali saya rekaman pujian ini? Sebab pujian ini diciptakan oleh dua orang anak muda. Yang seorang bernama Tommy yang merangkai melodinya. Dan yang merangkaikan setiap kata bagi pujian ini namanya Budi. Namun sayangnya kekasih kita Budi ini tidak hidup seberuntung kita. Kenapa saya katakan dia tidak hidup seberuntung kita? Karena seumur hidupnya dia hidup dalam keadaan yang sangat amat sederhana.
Bahkan ketika dia menikah, dia punya 1 orang anak. Namun anak satu-satunya itu menderita bisu tuli. Namun kondisi seperti itu dalam hidupnya tidak membuat dia kecewa sama Tuhan. Bahkan dengan menggunakan sepedanya, dia menginjil dari satu pintu ke pintu-pintu yang lain. Sampai suatu hari dia mengalami satu penyakit yang begitu berat. Namun karena dia hidup dalam keadaan yang sangat amat sederhana itu, dia tidak punya biaya sama sekali untuk mengobati penyakitnya. Dan di saat-saat kritis dalam hidupnya itulah, dia sempat rangkaikan setiap kata bagi pujian ini. Dalam keadaan seperti itu dia tetap keluar dengan satu pernyataan bahwa semua yang Tuhan buat itu sangat amat baik. Sampai pada akhirnya dia dipanggil pulang oleh Tuhan di usia mudanya itu. Pujian ini menantang setiap kita. Karena saya yakin semua kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Tuhan kehidupan yang jauh lebih baik daripada kekasih kita Budi ini. Kalau dia dalam kondisi hidup seperti itu saja, dia tetap dapat setuju dengan Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, saya mau ajak, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak setuju dengan apapun yang Tuhan buat. Itu sebabnya yang setuju, mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarah. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama katakan. Buat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Yang setuju mari kita mau angkat kedua tangan katakan. Ini tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Tanda persetujuan kami apapun dan bagaimanapun. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semuanya baik. Apapun dan bagaimanapun, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan hidupku
Mari sekali lagi dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya dalam hidupmu. Kiralah selamanya tak pernah berubah. Hadapanmu saat ini Bapa, bukan hanya untuk perkara yang sudah dapat kami mengerti, yang terjadi dalam hidup kami katakan yang Kau buat itu baik. Namun untuk segala perkara, bahkan yang belum dapat kami mengerti sekalipun, yang tengah terjadi dalam hidup kami hari ini, tetap di hadapan-Mu saat ini kami katakan, semua yang Kau buat itu sangat amat baik. Itu sebabnya kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau, yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu. Pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak bisa pahami. Maafkan kami Bapa. Kami mau cabut kembali semua perkataan itu. Dan kami mau ganti dengan persetujuan dengan Engkau Tuhan. Sebab tidak akan pernah sekalipun Engkau merancangkan yang buruk atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk dapat berkata semua yang Tuhan buat itu baik, sesungguhnya diperlukan iman yang besar. Sebab ada kenyataannya, bukankah tidak semua yang terjadi dalam hidup kita kelihatannya baik, bukan? Itu sebabnya menghadapi kondisi apapun dalam hidup ini, Tuhan meminta kita memiliki iman yang dewasa. Yang memandang segala yang terjadi dalam hidup kita sebagai sebuah proses pemurnian. Dan ketika kita sedang mengalami itu, biarlah kita dapat berkata sebagaimana Ayub berkata, sebab dia tahu jalan hidupku. Sekalipun ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kaki sudah tidak kuat lagi untuk berdiri, berlututlah. Ketika tangan tidak kuat lagi untuk digenggam, lipatlah. Dan ketika kepala sudah tidak kuat lagi untuk ditegakkan, menunduklah. Sebab kita tidak akan pernah kalah ketika kita berperang dengan lutut kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Sama-sama katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau beri.
kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak pernah berkata bahwa Tuhan akan menghapus segala kesedihan dari hidup kita. Tetapi Alkitab berkata, selamanya Dia berjanji, Dia akan setia menyertai kita di segala musim dalam hidup kita. Dan selamanya Dia akan tetap menjadi penolong dan pembela, bahkan perisai bagi setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hidup kekristenan bukan hidup yang bebas dari masalah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara jadi orang Kristen, karena berpikir bahwa orang Kristen bebas masalah, Bapak Ibu Saudara melakukan kesalahan besar. Sebab hidup kekristenan bukan hidup yang bebas dari masalah. Tetapi hidup kekristenan adalah hidup yang bebas dari stres. Kenapa orang percaya tidak boleh dan tidak bisa stres? Sebab ada Roh Kudus yang selalu menghibur. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai. Dan ada Roh Kudus yang selalu menolong kita. Itu sebabnya dengan segala hormat, izinkan saya jemput sekali lagi kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Biarlah kata-kata ini bukan hanya sebagai nyanyian, tetapi jadikan kata-kata ini sebagai ungkapan iman percaya kita dan komitmen kita di hadapan Tuhan saat ini. Badai sedahsyat apapun tengah ada dalam hidup kita, kita akan tetap bertahan, kita akan tetap berdiri, bahkan kita akan tetap berkemenangan di dalam setiap keadaan kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu